Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak kelas 9. Nah, hari ini kita akan masuk ke pendalaman materi. Sebelumnya, saya akan memetakan materi-materi apa yang akan kita pelajari selama pendalaman materi ini. Tentunya, materi ini didasarkan atas kurikulum darurat saat ini. Namun, jika ada perubahan, pasti akan saya sampaikan. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di dalam pendalaman materi ini. Saya membagi dua materi ini. Yang pertama itu adalah materi non-sastra, dan yang kedua itu adalah materi sastra. Untuk materi non-sastra ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah teks deskripsi, lalu teks prosedur, surat pribadi dan surat dinas, teks berita, iklan, slogan, poster, teks eksplanasi nanti ditambahkan dengan buku non-fiksi. Lalu ada juga teks persuasi, lalu pidato persuasif, dan juga teks tanggapan. Lalu untuk materi sastranya yang akan kita pelajari itu adalah cerita fantasi, cerita pendek, buku fiksi, dan cerita inspiratif. Namun dalam pendalaman materi ini saya tidak akan lagi menjelaskan apa itu cerita fantasi itu apa, lalu unsurnya apa saja, lalu strukturnya dan kaidah kebahasan itu apa saja. Saya tidak akan seperti itu, namun nanti akan saya bagi-bagi lagi atau saya akan petakan lagi untuk pembahasan materinya itu nanti secara berjalan saja. Jika ada yang memang dilupakan dari materi-materi tersebut, nanti kita akan ulas sedikit demi sedikit. Nah, untuk yang pertama itu, saya akan memetakan yang harus kalian kuasai itu adalah keterampilan membaca. Biasanya keterampilan membaca itu memiliki beberapa level. Nah, ini ada level pengetahuan dan pemahaman. Nah, level pengetahuan dan pemahaman ini biasanya itu adalah level yang paling mudah dalam keterampilan membaca. Lalu apa saja sih yang harus kalian kuasai atau indikator apa saja yang harus kalian tuntaskan dalam level pengetahuan dan pemahaman ini? Nah, yang pertama itu adalah menentukan makna kata atau kalimat di dalam teks. Jadi, ketika kalian menemukan teks, kalian harus sudah dapat mengetahui makna kata yang dituju atau makna kalimat di dalam teksnya tersebut. Lalu, indikator selanjutnya yang harus kalian kuasai itu adalah menentukan informasi tersurat di dalam teks. Nah, biasanya itu di dalam teks itu ada informasi yang sifatnya itu tersurat. Ya. Lalu ada juga yang sifatnya itu adalah tersirat. Kalau misalkan eh, kalau misalkan tersurat berarti teksnya itu apa? Berarti informasinya itu apa? Ada di dalam teksnya. Jadi lebih mudah ya. Nah, selanjutnya itu indikator yang harus kalian capai itu adalah menentukan bagian teks. Biasanya di bagian teks ini berhubungan dengan struktur ya, struktur di dalam teks yang dimaksud itu. Nah, ini adalah 3 hal atau 3 indikator yang harus kalian kuasai di dalam level pengetahuan dan pemahaman. Nah, ini kita akan lihat sedikit ya, mana strukturnya. Struktur-struktur dari teks yang akan kita pelajari ini untuk mengingatkan kalian saja sedikit. Kalau di struktur teks deskripsi ada identifikasi atau pernyataan umum, lalu ada deskripsi bagian, lalu ada simpulan. Lalu kita juga mempelajari dengan teks prosedur. Teks prosedur itu ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Lalu ini adalah struktur surat pribadi. Ada tanggal, alamat, salam pembuka, pendahuluan, lalu isi, penutup, salam penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Lalu ada juga struktur surat dinas. Struktur surat dinas itu ada apa saja? Kepala surat atau kod surat, lalu ada nomor surat, tanggal surat, lalu lampiran, perihal alamat surat, salam pembuka, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim.
Lalu ada juga struktur teks berita. Ada judul, lalu teras berita, ada tubuh berita, dan ekor berita. Lalu ini ada juga pola penyajian iklan, slogan, dan posternya. Selanjutnya itu struktur teks eksplanasi, identifikasi fenomena, ada penggambaran rangkaian kejadian, lalu ada ulasan. Ini struktur teks persuasi, ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Selanjutnya, ini adalah struktur pidato persuasif. Ini yang sudah kita pelajari ya di kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, lalu ada juga struktur teks, maaf, ini bukan struktur teks deskripsi, melainkan struktur teks tanggapan ya. Ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Nah, ini adalah teks-teks yang kita pelajari dan ini adalah strukturnya. Ini untuk mengingatkan kalian sedikit. Nah, lalu bagaimana dengan contoh soal? Maksudnya menentukan makna kata. Biasanya dalam menentukan makna kata itu, kalian diminta untuk mencari tahu makna kata yang terdapat di dalam teks. Biasanya itu di dalam teksnya itu akan dicetak miring atau dicetak tebal. Nah, kita lihat nih contohnya. Remaja adalah anak-anak sedang bertumbuh ke tahap dewasa seperti yang kita ketahui, bahwa tahap remaja itu dari umur 10 tahun hingga 18 tahun merupakan umur-umur yang kritis karena mereka sedang mengalami pubertas sehingga emosi mereka tidak stabil, mereka tidak dapat mengendalikan emosi karena emosi mereka yang belum matang. Nah, di sini kalian diminta untuk mencari tahu makna kata matang itu apa saja. Nah, biasanya kalau untuk kalian tahu makna itu, biasanya itu kalian harus memiliki kosakata yang banyak gitu. Bagaimana sih, Bu, cara kita untuk mendapatkan kosakata yang banyak? Nah, perbanyaklah literasi, perbanyaklah membaca buku. Jadi, pasti kalian akan memiliki kosakata yang banyak. Mungkin ketika kalian membaca buku, kalian tidak tahu nih arti atau makna dari kata ini apa ya? Nah, kalian bisa langsung cari di kamus gitu. Apalagi kan sekarang ini sudah serba canggih, kamus pun dapat kita dapatkan secara online. Nah, makna kata matang, kita balik lagi ya ke teks. Makna kata matang dalam kutipan teks di atas itu apa? Nah, sebenarnya kalau kita melihat kamus besar bahasa Indonesia, pilihan A, B, C, D ini merupakan makna dari kata matang. Namun, kalau memang pilihannya semuanya memiliki makna matang, maka yang harus kalian perhatikan itu adalah konteksnya. Konteks yang dibahas di dalam teks ini tuh apa ya? Oh, ternyata tentang membicarakan tentang remaja. Nah, berarti yang paling sesuai itu yang mana? Nah, yang paling sesuai itu adalah mulai dewasa seperti itu. Karena tidak mungkin siap dipetik, kan tidak mungkin memang buah, bukan ya? Atau sudah empuk juga tidak mungkin, atau sudah tua itu juga kurang tepat. Jadi kalian sesuaikan juga dengan konteks yang dibahas di dalam di dalam teksnya seperti itu. Nah, lalu contoh indikator kedua yang harus kalian kuasai yaitu kalian harus menentukan makna kalimat pada teks. Jadi misalkan nih ada di sini itu ada 3 ya, ada 3 kalimat. Kalian diminta untuk mencari tahu maksud dari kalimat kedua itu seperti apa gitu. Nah, biasanya untuk mencari tahu maksud dalam sebuah kalimat itu kalian harus mengetahui kata kunci yang dibicarakan itu di kalimat kedua itu apa. Ternyata ada kata kuncinya itu yang sudah saya cetak tebal ya, ada menulis, lalu menciptakan, lalu pertanyaan-pertanyaan, keraguan, kebingungan, dan menemukan pemecahan. Nah, setelah kalian sudah menemukan kata kuncinya, maka kalian sudah dapat mencari nih di dalam pilihannya kira-kira yang sesuai itu apa. Oh, ternyata yang sesuai itu adalah yang jawabannya B, yang paling tepat itu adalah B. Seperti itu cara mencari makna di dalam kalimat. Nah, lalu kalau misalkan indikator yang ketiga itu biasanya itu adalah
mmm, menentukan bagian dari teks. Kalau bagian dari teks itu, maka nanti ada kutipan teks. Teks tersebut termasuk ke dalam struktur bagian apa, berarti kalian juga harus tahu nih, teks ini tuh teks apa sih, gitu. Tapi biasanya kalau di dalam soal itu diberitahu, bacalah kutipan pidato persuasif tersebut. Berarti kalian sudah tahu nih, oh ternyata ini adalah kutipan dari pidato persuasif. Nah, oleh karena itu berarti kalian sudah harus sampailah memikirkan, oh ternyata struktur pidato persuasif itu ada apa aja. Ada buka, isi, penutup. Nah, kalian baca deh di teksnya kira-kira yang mana ya yang sesuai dengan teks tersebut. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita berfokus terlebih dahulu kepada level pengetahuan dan pemahaman dalam membaca. Yang tadi menentukan makna kata atau kalimat, lalu menentukan informasi, dan menentukan bagian teks. Nah, ini saja materi atau pembahasan dalam pendalaman materi kita pada hari ini. Nanti saya akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan dan nanti jika waktunya memang masih cukup, akan kita bahas satu persatu soal tersebut. Namun jika tidak cukup, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.